selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI berharap adanya sinergi yang baik antara BP Batam dengan BUMN agar pembangunan Kota Batam dapat selesai sesuai target. Dalam kunjungan kerja masa reses ini, Komisi 6 DPR RI temui Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, banyak progres yang telah dilakukan oleh BP Batam. Ia menambahkan, sinergi yang baik antara BP Batam dan BUMN harus terjalin agar pembangunan Kota Batam dapat selesai sesuai target. Kami melihat cukup banyak ya progres yang sudah dilakukan oleh BP Batam. Juga kami ingin antar mitra Komisi 6 karena memang juga di sini ada beberapa pekerjaan juga yang dilakukan oleh BUMN misalnya, supaya bisa sinergis. Jadi kami juga ingin memastikan setiap perkembangan itu bisa terjadi sesuai dengan timeline. Anggota Komisi 6 DPR RI lainnya Rudi Hartono Bangun berpendapat, jarak yang dekat dengan negara maju seperti Singapura akan menghasilkan efek domino bagi kemajuan ekonomi di Kota Batam. Ia menegaskan perlunya kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang baik untuk kemajuan Kota Batam. Ya, Batam ini kan adalah berbatasan dengan Singapura, yang negara paling maju sekarang, salah satunya di dunia. Seharusnya ketika nempel dengan negara maju, nempel kita dengan orang wangi, minyak wangi, kecipratan wangi, nempel dengan negara maju, biasanya efek dominonya ekonomi sekitar harusnya lebih maju. Dari Kepulauan Riau, Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai Danau Bokuok memiliki potensi yang besar untuk dijadikan lokasi wisata. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI berharap adanya dukungan masyarakat agar proyek revitalisasi embung Danau Bokuok dapat segera terselesaikan. Komisi 5 DPR RI mendorong penyelesaian proyek revitalisasi embung Danau Bokuok pada tahap ketiga di tahun 2024. Agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya UMKM. Anggota Komisi 5 DPR RI, Syahrul Aidi Mazat, mengungkapkan dukungan masyarakat Kabupaten Kampar sangat besar untuk terselesaikannya proyek revitalisasi embung Danau Bokuok. Ia menambahkan, selain sebagai mencegah banjir dan pengairan, Danau Bokuok juga dapat dijadikan sebagai lokasi wisata. Dan ini akan menarik karena tidak begitu jauh dari Pekanbaru begitu. Dekat Pekanbaru itu hanya sekitar 20 menit, maka berharap tentunya kepada pemerintah daerah sudah berikan dukungan yang luar biasa, Ninik Mama, juga masyarakat, kendala-kendala kecil di lapangan segera bisa cepat diselesaikan sehingga tidak menjadi hambatan untuk keberlangsungan pembangunan dari embung Danau Bokuok ini. Sementara itu, pejabat Bupati Kabupaten Kampar, Muhammad Firdaus, mengapresiasi anggota Komisi 5 DPR RI atas dukungan revitalisasi embung Danau Bokuok. Ia berkomitmen akan meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya seperti akses menuju danau agar bermanfaat bagi wisatawan. Embung ini bisa mengatasi kebanjiran, juga tadi disampaikan untuk wisata dan juga bisa untuk pengairan dan bahkan untuk perikanan juga. Jadi banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Untuk itu sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih. Dari Provinsi Riau, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di 3 rumah sakit yang dimiliki Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini masih berstatus tipe C. Komisi 9 DPR RI mendorong percepatan pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya, mulai dari fasilitas kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pemenuhan alat kesehatan untuk masyarakat. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat Daya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, sebagai salah satu provinsi baru,
Pemenuhan terhadap kebutuhan kesehatan bagi masyarakat di Papua Barat Daya perlu menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menambahkan, pasca lahirnya Undang-Undang Kesehatan yang baru, tentu ada ruang yang lebih luas bagi Komisi 9 DPR RI untuk mendorong kebutuhan agar lebih cepat terrealisasi. Dalam rangka ingin memberikan dukungan kami dari Komisi 9 bagi semakin bertumbuhnya perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, khusus di sektor kesehatan. Dari kami sudah mengunjungi rumah sakit rujukan provinsi rencana ke depan, rumah sakit Wanane tadi, dan kami sudah melihat langsung dan mendengarkan langsung berbagai catatan dari lapangan. Komitmen kami dari berbagai partai, berbagai voksi dalam berbagai fraksi di DPR RI Komisi 9 untuk mendukung agar kebutuhan sarana prasarana, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, juga tenaga kesehatan yang dibutuhkan, dokter-dokter spesialis bisa kami dorong untuk dipenuhi. Dari 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya, baru ada 3 rumah sakit yang dimiliki, yakni Rumah Sakit JP Wanane di Kabupaten Sorong, Rumah Sakit Skolo Keyen di Kabupaten Sorong Selatan, serta Rumah Sakit Selebe Solu di Kota Sorong, yang semuanya masih berstatus tipe C. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus rabies di Indonesia pada beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini juga mengalami peningkatan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. The House welcomes the visit of the Azerbaijani ambassador, promoting stronger ties between the two countries. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen. Kembali di TVR 17.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyatakan hingga akhir Juni 2023 kasus kematian akibat rabies mencapai 53 kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 102 kasus kematian dan oleh karena itu diperlukan perhatian khusus mengingat terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. DPR RI berharap pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan juga tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya kasus rabies yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini mengalami peningkatan setiap bulannya pada tahun 2023. 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi dan juga disebabkan oleh gigitan hewan liar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga Juni 2023, kasus rabies mencapai 31.000 kasus dan korban kematian akibat rabies mencapai 53 kasus. Peningkatan kasus rabies pada tahun 2023 menjadikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terdapat 2 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara 26 provinsi di Indonesia berstatus endemis rabies. Pemerintah sebaiknya tidak menganggap remeh dan segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Diperlukan standar penanganan virus rabies dan edukasi tentang pertolongan pertama, terutama di daerah-daerah dengan jumlah kasus rabies yang tinggi. Ketika kita bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Kita bicara dari titik hilir saja ya, ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Selain penyakit rabies, masyarakat juga dihebohkan dengan wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 3 orang warga Gunung Kidul dinyatakan meninggal setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati akibat penyakit antraks. Ahli kesehatan global menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap wabah zoonotis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk antraks dan rabies. Wabah antraks yang menelan korban menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus antraks. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak yang melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Selain itu, edukasi bagi masyarakat harus dilakukan secara masif bahwa hewan yang sakit seharusnya dilarang untuk dikonsumsi dan menjadi langkah pertama untuk pencegahan penyakit antraks pada manusia. Mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya. Saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya, karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia. Tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. DPR RI menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan, baik pada tahap pencegahan yaitu melalui vaksinasi maupun tahap penanganan secara komprehensif. Ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, SDM yang unggul,
serta pengawasan terhadap hewan yang sakit juga perlu ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk segera terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, pasienkes yang memadai, dan juga kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Untuk mencegah penyebaran virus rabies pada hewan, Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial. Sementara untuk pencegahan penyakit antraks, Kemenkes akan melakukan vaksin bagi hewan ternak sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemerintah juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit rabies dan antraks agar target Indonesia bebas penyakit rabies tahun 2023 dapat terwujud. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah agar melakukan mitigasi menyeluruh untuk mencegah meluasnya penyakit antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. The House welcomes the visit of the Azerbaijani ambassador, promoting stronger ties between the two countries. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda bersama kami di TVR 17. Penyakit antraks merebak di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini. Kasus ini diketahui setelah satu warga Semanu berusia 73 tahun meninggal dunia akibat mengkonsumsi daging sapi yang mati karena sakit. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong agar pemerintah pusat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan antraks. Sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya mengkonsumsi hewan yang sudah mati juga perlu ditingkatkan. Selengkapnya mari kita simak liputan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa kasus antraks baru-baru ini merebak kembali di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana kasus ini berawal dari adanya kematian seorang warga berusia 73 tahun
akibat dari memakan atau mengonsumsi daging sapi yang dikarenakan sapi tersebut mati dikarenakan sakit. Dan pemirsa, sejauh ini sudah ada 3 korban meninggal dunia akibat dari adanya kasus antraks ini yang ada di Gunung Kidul. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Vaskes lalu penanganannya pemerintah terhadap kasus ini, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma Suryani dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Baik Ibu Irma, Gunung Kidul kembali mendapatkan kasus antraks yang setelah sekian kalinya. Lalu bagaimana penanganan dari Kementerian Kesehatan atau khususnya dari pemerintah dalam kasus ini, Bu? Ya, sebenarnya seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan, kami sudah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Dinkes DIY, ya, karena sudah beberapa kali kejadian ini terjadi di Gunung Kidul. Untuk itu memang Dinas Kesehatan DIY harus mengantisipasi dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa hewan yang sudah meninggal itu atau sudah mati tidak boleh dikonsumsi. Nah, apalagi kematian dari hewan tersebut tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi tidak boleh sama sekali mengkonsumsi bangkai, ya. Nah, apalagi bangkainya bangkai sapi gitu ya atau kerbau gitu. Ini harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan dulu, baru kemudian Dinas Kesehatan bisa memeriksa ya keadaan sapi tersebut seperti apa. Dalam agama pun sebenarnya, dalam agama Islam ya, kalau dia sudah menjadi bangkai kan memang nggak boleh ya dikonsumsi gitu ya. Apalagi sapi yang mati karena sakit gitu. Nah, ini menjadi PR bagi Dinas Kesehatan DIY untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Gunung Kidul yang sudah beberapa kali memang kejadian ini berulang, untuk bisa tersampaikan dan terinformasikan bahwa bangkai binatang yang mati itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu salah satu antisipasi agar semua penyakit, bukan hanya antraks, bisa dihindari oleh masyarakat Gunung Kidul. Baik. Kalau dari sisi kesiapan fasilitas kesehatan sendiri, Bu, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama terkait dengan SDM-nya atau infrastrukturnya itu seperti apa yang seharusnya disiapkan, Bu? Saya kira Pemda DIY sudah mengantisipasi itu ya, ketika sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan DIY, kemudian Dinas DIY sendiri sudah mempersiapkan ya rumah sakit untuk mengantisipasi pasien-pasien yang mungkin akan terkena virus ini kembali ya. Mungkin kan hari ini baru 3, tapi kan mungkin saja masa inkubasinya kita nggak tahu sampai kapan, tiba-tiba ada lagi tambahan-tambahan dari masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut yang belum tertangani misalnya atau belum menunjukkan gejala, baru mungkin bisa saja setelah 1 bulan baru menunjukkan gejala misalnya seperti itu. Maka kemudian Dinas Kesehatan DIY harus memeriksa 150 orang masyarakat yang mengkonsumsi daging itu agar tidak menimbulkan penyakit di pasien ya, bukan di pasien, di orang yang mengkonsumsi itu, di masyarakat yang mengkonsumsi itu, dan kemudian menularkannya kepada masyarakat yang lain. Baik. Saya kira itu yang menjadi penting untuk dilakukan oleh Pemda DIY. Baik, sedikit lagi Bu, terkait dengan mungkin masyarakat ada yang bertanya-tanya terkait dengan kenapa sih hal ini tidak dijadikan kejadian yang luar biasa atau KLB? Ya, kalau KLB itu kan harus meluas. Ya, kalau baru di satu tempat ya, di satu tempat saja itu belum bisa dikatakan sebagai KLB, belum ditetapkan sebagai KLB. Kalau dia sudah meluas ya, misalnya ada di beberapa kecamatan di DIY yang sudah terkena dan itu menimbulkan banyak korban, nah baru bisa ditetapkan sebagai KLB. Sedikit lagi Bu, terakhir terkait dengan penanganan yang saat ini, itu sebaiknya seperti apa supaya ini tidak meluas? Iya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Dinkes DIY harus segera turun memeriksa 150 masyarakat yang mengkonsumsi daging itu. Itu yang pertama yang harus dilakukan, agar 150 orang yang sudah mengkonsumsi itu bisa dipastikan bahwa mereka aman, ya. Karena antraks ini kan menular, sehingga harus betul-betul dipastikan, jangan sampai nanti dari orang ke orang. Ya, kita belum tahu namanya virus, ya.
Jadi antisipasinya Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Pemda DIY, Dinas Kesehatan, untuk segera ya memeriksa 150 masyarakat yang mengkonsumsi bangkai hewan tersebut. Terima kasih Bu Irma Suryani atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Irma Suryani. Di mana tadi Ibu Irma Suryani menyampaikan bahwa pemerintah atau khususnya Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi segera dengan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pemeriksaan sebanyak ratusan orang yang mengonsumsi daging sapi yang sakit tersebut. Sekian pemirsa laporan saya, Salvat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Diva dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 1 DPR RI ingatkan Menkominfo bekerja cepat selesaikan program Presiden. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengingatkan Menkominfo Budi Aris Setiadi yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat menyelesaikan program Presiden Joko Widodo. Mutia mengingatkan banyak tugas Menkominfo, khususnya terkait pemerataan infrastruktur digital nasional termasuk literasi digital yang harus diselesaikan. Menurut Mutia, sangat penting dilakukan percepatan tingkat literasi digital masyarakat, khususnya mengimbangi perkembangan teknologi digital yang cepat dan makin strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Data APJII tahun 2022 menunjukkan 77,02% penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Mirisnya, masih ada wilayah di Indonesia yang belum terjangkau internet.
Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu masalah PPDB selalu berulang. DPR RI nilai Kemendikbudristek abai. Di sini anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menilai persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan persoalan yang berulang dan dialami sama tiap tahunnya. Himatul menilai dari pihak Kemendikbudristek tidak ada niat untuk perbaikan, meski banyak sekali keluhan-keluhan dan aspirasi yang masuk. Karena tidak ada penyelesaian dari PPDB tersebut, akhirnya menimbulkan banyak korban. Banyak terjadi akal-akalan agar peserta didik itu mendapatkan hak belajar, termasuk mendapatkan sekolah dengan kualitas yang baik. Di sisi lain, ia menekankan kualitas sekolah belum merata sehingga banyak orang tua siswa yang membuat surat keterangan domisili sementara. Himatul mengingatkan jika persoalan PPDB terus berlanjut, maka akan merampas hak belajar siswa. Oleh karena itu, Himatul meminta Kemendikbudristek segera membuat kebijakan yang bisa mengafirmasi semua persoalan usia dan zonasi tersebut. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 1 DPR RI ingatkan Menkominfo bekerja cepat selesaikan program Presiden. Serta masalah PPDB selalu berulang, DPR RI nilai Kemendikbudristek abai. Sekian dari saya, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.